ini kan Wahyu Kenzo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Barang tentu penyidik sudah menemukan 2 alat bukti cukup untuk menduga dia sebagai pelaku terkait. Menghadiri undangan kita yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama buka puasa bareng. Mudah-mudahan semuanya masih istiqomah puasa ya. Alhamdulillah Pak. Hari ini kita mengumpulkan rekan-rekan media untuk menyampaikan terkait dengan beberapa hari pemberitaan yang menurut sebagian orang cukup viral ya, terkait dengan pemberitaan beberapa figur yang diduga itu salah satu keterlibatannya dengan Wahyu Kenzo. Maka dari itu perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan narasi-narasi yang berkembang di publik yang lebih kepada individu-individu. Namun pada pokoknya adalah ini terkait dengan persoalan penegakan hukum yang saat ini dalam proses penyidikan di instansi kepolisian. Namun barang tentu untuk menyikapi itu, dan kami juga sekaligus klarifikasi dan menyikapi beberapa public figure yang menyampaikan klarifikasinya supaya ini pemberitaan berimbang kemudian menjadi faktual. Maka dari itu penting menurut kami untuk disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nanti rekan saya sedikit untuk menyampaikan itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman pers, teman-teman kita. Ya, pada hari ini kami akan melakukan klarifikasi dari Rizal Telepon, karena tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa banyak berita-berita yang simpang siur ya. Karena kami anggap ini di luar tujuan kami yang pada mulanya sebenarnya kami menginginkan adanya nama-nama public figure yang tersebar ya ke teman-teman. Kami ingin mengingatkan bahwa ada aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karena itu kami berharap dan ada nama-nama tersebut nantinya ini jadi pembelajaran buat kita bersama supaya jangan sampai ada public figure yang lainnya atau orang yang bukan public figure juga ya menerima atau menempatkan token transferan ya di luar yang bukan miliknya. Itu sebenarnya sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu pasal 5 di mana kita mengetahui bahwa hukumannya adalah hukuman pidana penjara, yaitu 5 tahun penjara dan denda bisa mencapai sekitar 5 miliar. Oleh karena itu kami berharap bahwa klarifikasi pada hari ini mengklirkan ya berita-berita yang kami kami lihat bahwa dan kami dengar ini tidak sesuai dengan yang kami sampaikan. Dan ini sekali lagi menjadi pembelajaran buat kita bersama ya dengan kasus yang kami tangani, yaitu kasus ATG. Baik, saya akan bacakan perihal klarifikasi atas beredarnya pemberitaan para public figure yang diduga menerima hasil pencucian uang dari tersangka robot trading atau trade gold, yaitu tersangka yang sudah tersangka sekarang ya ada di Polres Semarang, yaitu Wahyu Kenzo atau WK. Atas pemberitaan viral beberapa minggu ini di tanah air terkait dengan dugaan tindak pidana robot trading ATG yang diduga melibatkan 8 public figure, banyak informasi yang belum tersampaikan secara utuh sehingga menciptakan narasi pemberitaan yang berbeda-beda. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum para korban menganggap perlu untuk menyampaikan beberapa hal, di antara lain yaitu satu, bahwa pada rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, yaitu saudara WK atau Wahyu Kenzo menawarkan sebuah sistem produk keuangan investasi dan atau perdagangan berbasis elektronik kepada para korban investasi robot trading ATG dengan maksud agar dapat ikut serta menjadi bagian dari anggota atau member di jaringan networking kegiatan usaha investasi robot trading tersebut. Dua, bahwa dalam rangka melancarkan target usaha WK dan kawan menjanjikan kepada para korban akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan konsisten sebesar 0,5% sampai dengan 3% per hari.
sehingga para korban tertarik untuk berinvestasi dengan skema expert advisor atau robot trading tersebut. 3. Bahwa dalam menjalankan aksinya, WK dan kawan-kawan menggunakan badan hukum berupa perseroan terbatas atau PT yang diketahui sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 terjadi perubahan badan hukum PT Sarana Digital Internasional atau SDI berubah menjadi PT Sarana Digital Future Internasional atau SDFI dan PT Pansakai Berdikari Bersama atau PBB, PT Pantreas Teknologi Internasional atau PTI. 4. Bahwa WK dan kawan-kawan di setiap menjalankan aksinya menyampaikan sejumlah uang yang diinvestasikan para korban dikelola atau ditrading di luar negeri. Namun, kenyataannya uang investasi para korban tersebut dikelola sendiri oleh WK dan kawan-kawan. Dan keuntungan yang dijanjikan tidak ada sama sekali, hanya sebatas berupa angka saja di dalam sistem. 5. Bahwa setelah diketahui tahun 2021 kegiatan robot trading Auto Trade World atau ATG dan atau Auto Trade Crypto atau ATC merupakan salah satu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin yang jelas dari kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk menjalankan usahanya, sehingga masuk dalam kategori platform investasi bodong yang berkedok robot trading dengan skema Ponzi yang tidak termasuk dalam komoditi perdagangan jangka panjang, sehingga para korban berinisiatif melakukan penarikan dana yang telah diinvestasikan. Namun sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga saat ini para korban tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana tersebut. 6. Bahwa dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya, WK dan kawan-kawan dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan promosi di media elektronik maupun fisik seperti business opportunity presentation, menggunakan jasa para public figure atau menggunakan orang-orang yang berpengaruh di Indonesia, diantaranya adalah inisial ya, RA atau Raffi Ahmad, AH atau Lintar, Stephen William SW, Rigan Eki Pradipta yaitu RE, dan Jutika J, dan ulama kita, guru kita juga yaitu Kufifta atau JM, dan dokter kita atau DT, dan Haji Faisal atau HF. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan untuk membacakan. Ya, serah menyerah dulu. Ya, betul. Baik, dari yang disampaikan oleh rekan saya terkait dengan peristiwa hukum yang diduga dilakukan oleh TSKWK ini, sehingga melibatkan beberapa orang public figure, kemudian sehingga merugikan ratusan ya, atau bahkan lebih para korban di luar sana yang mengalami kerugian. Nah, ini sebetulnya adalah persoalan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri dia sendiri dan atau orang lain. Namun pola-pola robot trading zaman kekinian, baik itu terkait dengan robot trading DNA Pro, kemudian robot trading Net 89, hingga saat ini robot trading ATG, pola-pola melibatkan seorang public figure itu sering dilakukan dengan maksud dan tujuan adalah untuk meyakinkan masyarakat, khususnya para korban, agar mau berinvestasi di platform yang ia tawarkan. Nah, namun di beberapa pemberitaan yang kita dengar, memang ada beberapa perbedaan persepsi. Di antara lain adalah lebih kepada mengerucut kepada persoalan pribadi masing-masing public figure. Namun terkait dengan persoalan berkenaan dengan pokok perkara tindak pidana robot tradingnya, itu sangat jarang dipublikasi. Maka dari itu kami memahami dan kami menanggapinya dengan wajar, karena bagaimanapun juga penting juga untuk menjadi edukasi masyarakat, khususnya kawan-kawan media, untuk menyampaikan ke publik bahwa ke depan jangan sampai ada lagi public figure yang mudah untuk menerima ataupun melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan yang kurang lebih itu terlihat tidak wajar. Karena bagaimanapun juga di Indonesia sudah mengatur terkait dengan tindak pidana itu. Maka dari itu bagi kami dan juga public figure di sana,
kita harus bersama-sama untuk memperjuangkan terkait dengan kerugian para korban ini. Nah, namun dari beberapa yang disampaikan, peristiwa hukum yang disampaikan oleh rekan saya, maka kami menyimpulkan kualifikasi diantaranya pertama, bahwa kami sebagai kuasa hukum para korban tidak ada niat jahat ataupun dengan sengaja menyerang kehormatan ataupun nama baik dari public figure tersebut. Sebaliknya kami meminta, dari awal kita sudah sampaikan di Barreskrim, kita meminta kepada public figure yang kita sebutkan namanya untuk membantu para korban, dalam hal ini robot trading dan penyidik Barreskrim, untuk mengungkapkan modus operandi ataupun modus niat jahat dari TSKWK dan kawan-kawan. Karena tren zaman sekarang public figure dilibatkan untuk memuluskan ataupun untuk mengelabui ataupun untuk membuat masyarakat percaya, sehingga digunakan jasa-jasa public figure agar supaya masyarakat menjadi percaya dan akhirnya scam dan menjadi korban. Kemudian yang kedua, bahwa kami sejak awal tidak pernah menuduh atau memberikan informasi atau melaporkan informasi terkait dengan keberadaan public figure tersebut. Kami menyampaikan public figure tersebut merupakan bagian dari, dan kami tidak menyampaikan bahwa public figure tersebut bagian dari keterlibatan robot trading ATG. Jadi sejak awal kita sudah sampaikan ke publik bahwa kami tidak menyebut langsung public figure yang viral di media massa adalah terlibat dalam hal ini robot trading. Namun para public figure tersebut berdasarkan jejak digital dan informasi dari para korban yang disampaikan ke kami sebagai kuasa hukum, public figure tersebut sedikit banyak memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Apakah itu hubungan pekerjaan, apakah itu hubungan pertemanan biasa, tapi sedikit banyak berdasarkan jejak digital ataupun berdasarkan informasi dari para korban sebagai klien kami. Ada beberapa public figure ini termasuk dua klub sepak bola yang memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo. Nah, dalam hal makna hubungan ini bisa bervariatif, ada hubungan yang positif dan ada hubungan yang negatif. Namun apa yang kita sajikan adalah dalam hal ini hubungan yang berkenaan dengan kerjasama dalam bidang brand ambassador, dalam bidang kegiatan kemanusiaan yang berbentuk lelang. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan keterlibatan para public figure tersebut, kami juga meyakini mereka kemungkinan besar tidak mengetahui sumber keuangan yang didapatkan dari WK dan kawan-kawan. Namun untuk transparansi dan penegakan hukum, kemudian asas keadilan bagi para korban, menurut kami sangat penting dan perlu untuk diklarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah dan narasi-narasi yang negatif sehingga membuat masyarakat terpecah konsentrasinya. Kemudian yang keempat, bahwa kami sadar dan mengapresiasi dan mendukung penuh tujuan baik dari para public figure yang memanfaatkan hasil lelangnya untuk kepentingan kemanusiaan. Sebut saja seperti Gus Miftah, hasil lelang dankornya yang kita dapat informasi semalam bahwa itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Dan kita mendukung itu dan mengapresiasi. Kemudian sebut juga Dr. Tirta juga melelang sepeda motornya, dan itu untuk kepentingan pandemi COVID. Yang kita dapat informasi lagi Haji Faisal yang dari hasil lelang bukunya dan untuk kepentingan Yayasan Gala. Nah, kepentingan sosial ini atau kemanusiaan ini kami mendukungnya. Namun terkait dengan proses aliran ini, kita menduga ini kan Wahyu Kenzo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Barang tentu penyidik sudah menemukan 2 alat bukti cukup untuk menduga dia sebagai pelaku terkait dengan dugaan tindak pidana yang ia lakukan. Yang ia lakukan tentang tahun 2020 hingga tahun 2022, robot trading ini selalu menjadi permasalahan di negara ini sehingga menjadi viral. Nah,
terkait dengan kerjasama Wahyu Kenzo dengan beberapa public figure atau ada hubungan dengan beberapa public figure itu terjadi rentang tahun 2021. Maknanya segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dalam rentang waktu tersebut, maka patut diduga uang yang ia gunakan adalah uang dari para korban. Maka dari itu kita sampaikan, kita tidak menuduh public figure itu menikmati ataupun bagian dari kejahatan double trading, tetapi kita menyampaikan ke publik dan juga kita menyampaikan ke instansi kepolisian bahwa Wahyu Kenzo menggunakan public figure ini untuk meluruskan atau mengelabui modus dari kejahatannya, agar maksud adalah supaya masyarakat terpengaruhi dan akhirnya join atau bergabung menjadi member Global Trading ATG. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, bahwa kami berterima kasih kepada public figure yang telah memiliki rasa keprihatinan dan rasa empati terhadap musibah yang dialami para korban Global Trading ATG. Yang kita dengar bahwa Gus Miftah kemarin, Ustaz kita menyampaikan beliau perhatian terhadap para korban yang mengalami skema penipuan yang dilakukan oleh diduga sebagai WK ini. Namun barang tentu keperhatian itu kita mengapresiasi. Kita juga berharap public figure yang 8 orang ini dan juga 2 klub sepak bola ini agar supaya membantu para korban dan juga para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa ini. Persoalan terkait dengan keterlibatan mereka atau tidak hanya nanti dilihat mensranya, adakah niat jahatnya ataukah apakah dia tahu atau tidak. Kalaupun itu tidak tahu, maka hemat kita bantu penyidik, kemudian bantu para korban untuk membongkar skenario yang dilakukan oleh TSKWK agar ini diperkuat sehingga penyidik dan jaksa melimpahkan ke pengadilan dan confident dengan P21 hingga ini menjadi persoalan hukum di pengadilan, dan akhirnya kita berharap semua kerugian itu akan dikembalikan ke para korban berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Kemudian yang keenam, bahwa dengan beredarnya pemberitaan di publik seolah-olah public figure tersebut bersalah, kami meyakini tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum para korban menyampaikan kepada 8 orang public figure secara terbuka dalam hal hari baik dan bulan baik ini, apalagi 10 hari menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan juga akan menjelang 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, maka tegas kita bilang kita terkait dengan individu-individu ini tidak ada persoalan sama sekali. Namun kita menyadari narasi pemberitaan lebih kepada individu-individu mereka. Maka berdasarkan yang kita sampaikan hari ini, saya secara pribadi dan juga mewakili MZ Ain Pandar, kita meminta klarifikasi dan meminta maaf kepada public figure jikalau dia merasa tidak terima terkait dengan pemberitaan narasi di luar sana. Namun kami sebagai kuasa hukum tetap berdasarkan undang advokat tetap memperjuangkan hak-hak para korban, diantaranya adalah memperjuangkan pengembalian kerugian para korban. Salah satu yang kami perjuangkan adalah menyelusuri semua aset-aset Wahyu Kenzo yang diduga melibatkan beberapa orang dan juga diduga dicucikan untuk membeli aset-aset yang baik bergerak maupun tidak bergerak. Itu sebetulnya pokok tracing yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus lebih konsentrasi terkait dengan penegakan hukum dan pengembalian kerugian para korban dan tidak terjebak dengan narasi individu-individu yang merasa sehingga menjadi persoalan baru di negara ini. Terakhir, bahwa kami berharap setelah klarifikasi ini dapat menyelesaikan dan mencairkan permasalahan, dan kami berharap dapat bersama-sama antara kami dan 8 public figure tersebut untuk membantu para korban dan berkonsentrasi mengembalikan hak-hak kerugian para korban. Baik, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Lebihnya nanti kita berdiskusi nanti terkait berbagai. Bang, 8 public figure ini taunya dari mana Bang? Kok bisa tahu nama-nama mereka semua? Baik. Apa udah ada terbukti
ada bukti yang akurat atau enggak? Ya. Terkait dengan keterlibatan public figure yang kita sampaikan ada 8 orang, kemudian ada 2 klub sepak bola di Liga 1 di Indonesia. Ini kan persoalan sudah terungkap di media. Informasi yang kita dapatkan dari para korban, kemudian tracing digital yang kita lakukan, dan kita sampaikan bukti elektronik ke kawan-kawan Barreskrim Mabes Polri bahwa keterlibatan public figure ini disalahgunakan ataupun dimanfaatkan oleh CSK WK untuk melancarkan kegiatannya. Salah satunya adalah seperti produk diligence. Kalau kawan-kawan ingat, pada tahun 2021 pada saat launching program diligence ini ada beberapa public figure yang dilibatkan sebagai brand ambassador. Produk diligence ini adalah produk nutrisi kesehatan. Dan produk diligence ini adalah merupakan bagian dari perusahaan yang dibentuk oleh Wahyu Kenzo dan CEO-nya adalah istri dari Wahyu Kenzo. Maka dari itu ada kontribusi Wahyu Kenzo membentuk perusahaan tersebut. Setelah dia bentuk perusahaan tersebut, maka akan melahirkan produk namanya diligence. Nah, produk ini dikembangkan ke para korban untuk membeli robot trading ini. Sebelum diverifikasi, maka para korban harus membeli produk ini karena dia ingin menyelimuti terkait dengan niat jahatnya. Maka dari itu di Polres Malang juga disampaikan salah satu yang disita adalah produk Blueberry yang merupakan bagian dari produk hasil perusahaan yang dipimpin Wahyu Kenzo. Prinsip dari tindak-tindak pencucian uang ini harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya, termasuk sampai ke keluarga-keluarganya dan termasuk pada pihak-pihak yang terlibat dan diduga menerima uang hasil kejahatan Wahyu Kenzo yang didapatkan dari para korban ini. Nah, untuk itu pertanyaannya, di pasal 5 TPPU itu kan bersifat pasif. Kalau pasal 3 dan 4 itu bersifat aktif. Pasal 3 dan 4 TPPU itu jelas menyampaikan orang itu dengan sadar bahwa ini hasil kejahatan, kemudian itu digunakannya untuk membeli aset atau membentuk perusahaan-perusahaan sehingga ini dikelabui. Uang yang halal, uang yang haram menjadi uang yang halal, atau uang yang hitam menjadi uang yang putih. Itu cara terkait dengan persoalan itu. Kemudian ada yang pasif dalam hal ini pasal 5. Pasif ini adalah seseorang yang menerima aliran dana atau menempatkan dana itu, dia mengetahui atau patut menduga itu adalah hasil kejahatan. Pertanyaannya, apakah public figure itu mengetahui? Kalau mereka sampaikan beberapa hari ini kita lihat di pemberitaan bahwa public figure itu tidak mengetahui kalau hasil yang diterima dari Wahyu Kenzo baik itu berupa lelang maupun berupa terkait dengan beberapa yang disponsor itu adalah hasil kejahatan. Namun apakah dia tidak menduga? Apakah dia tidak patut menduga hasil kewajaran terkait nilai taksiran berupa barang yang kemungkinan itu diduga tidak sesuai dengan nilai barang, kemudian itu menjadi persoalan. Nah, penafsiran norma hukum dalam hari ini patut menduga memang pasti akan bervariasi. Namun barang tentu inilah tugas dari penyidik untuk menafsirkan pasal itu. Tugas kami membantu penyidik untuk menyampaikan persoalan itu. Maka dari itu kalau ditanya apakah di mana mendapat tahu nama-nama public figure, karena beberapa tracing berita itu sudah disampaikan, seperti umpamanya RA ataupun Atta, Raffi dan William, itu kan jelas mereka sebagai brand ambassador dari produk diligence. Pada saat itu Raffi Ahmad di Malang dia datang ke perusahaannya, ke pabriknya. Kemudian pada saat launching juga seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan lelang sendiri, jejak digital masih banyak sekali. Bahwa Gus Miftah juga dengan Wahyu Kenzo pernah duduk bareng menyampaikan terkait dengan lelang itu, dan kita juga menghormati itu karena bagaimanapun juga pasti barang tentu Gus Miftah tidak tahu hasil itu adalah hasil kejahatan.
Tetapi terkait dengan apakah lelang itu benar, ya jelas lelang itu ada, termasuk dengan Dr. Teta, kemudian Haji Faisal. Nah, jadi informasi itu kita sudah sampaikan ke penyidik. Kemudian penyidik bertugas untuk menelusuri itu, apakah keterlibatannya betul-betul diduga kuat ataukah betul-betul tidak tahu. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya ada dua pilihan. Pertama, uangnya dikembalikan, kedua atau barangnya disita. Jadi terkait dengan pembuktian ini, maka untuk menghindari dari proses penegakan hukum pasal 5, pilihannya bisa disita barangnya atau bisa dikembalikan uangnya. Kita contoh seperti di DNA, kemudian itu dibalikin uangnya. Seperti di net itu benananya dibalikin, disita. Nah, penyitaan itu adalah gunanya untuk memperkuat alat bukti penyidik, terkait dengan peristiwa hukum dan modus yang dilakukan oleh tersangka WK ini. Nah, kalau ini tidak diperkuat, maka akan lemah argumen penyidik pada saat proses di persidangan dan pembuktian oleh jaksa. Maka dari itu berkali-kali kita sampaikan, kita tidak menuduh atau memfitnah public figure itu, namun kita malah meminta bantuan kepada mereka untuk membantu para korban dan juga membantu penyidik untuk mengungkapkan fakta dari modus kejahatan public figure. Nah, berarti kan kita setelah respon di Balestin kan kita menunggu respon di beberapa public figure terkait dengan seperti apa bentuk klarifikasi mereka. Dan terakhir semalam kita dengar Gus Miftah sudah klarifikasi. Dan saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu lawyernya terkait dengan apa yang diinformasikan. Nah, namun kalau seandainya terkait dengan somasi, dan itu adalah hak dari Gus Miftah dan juga lawyernya terkait dengan merasa dirinya difitnah ataupun merasa dirinya dipojokkan terkait dengan pemberitaan ini. Maka hari ini kita klarifikasi terkait dengan pemberitaan yang menurut kita lebih kepada narasi individu public figure, namun tidak kepada pokok persoalan terkait dengan kerugian para korban. Nah, pada kesempatan ini kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan bukan hanya kepada Gus Miftah, seorang ustadz yang barang tentu memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, kemudian kepada beberapa public figure lainnya, termasuk yang lainnya juga, bahwa kesempatan hari baik dan bulan baik ini menjelang 10 hari atau 7 hari bulan suci Ramadan, kemudian juga menjelang hari raya Idul Fitri, maka dalam kesempatan ini ingin kita sampaikan, jikalau narasi-narasi itu menyinggung perasaan mereka, kemudian menyinggung menjadi persoalan individu dan keluarga mereka, maka saya secara pribadi dan kawan-kawan MZ dan partner mengucapkan dengan tegas, kita meminta maaf dan kita berharap persoalan ini bisa dikelirkan. Dan barang tentu nanti ada waktu untuk silaturahmi, hanya mungkin akan memakan waktu yang cukup lama karena harus terpotong dengan hari raya Idul Fitri. Dan Gus sendiri bilang